Assalamualaikum. Hari ini kita akan mengikuti sosialisasi PPDB di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas Kantor Cabang Dinas Wilayah 3, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, limpahan rahmat, taufik, hidayah serta 15 kelas, maka kami akan menampung juga 15 kelas. Jadi kami menampung untuk TKJ 15, untuk akuntansi 5 kelas, itu Pak ya. Untuk tata boga 3 kelas dan perhotelan 2 kelas. Jadi jumlah 540. Jadi intinya daya tampung itu perlu. Kenapa? Karena ini masuk tujuan BMPS, sekolah swasta. Kok robah-robah dulu 15, sekarang 12, enggak mungkin. Itu sudah terdaftar di Dapodik. Jadi kalau kita 15 kelas jadi 15, keluar 15, menerima harus 15 kelas. Ya, jadi itu. Jadi barangkali ada yang minat atau apa, ya monggo. Tapi alhamdulillah tiap tahunnya ya kita menerima 550 pendaftar, ya hampir lebih dari 2000. Alhamdulillah sudah. Jadi intinya masih dipercaya oleh masyarakat. Dan kemarin juga alhamdulillah kita punya kabar baik, hasil ujian nasional ya, hasil UTBK ujian nasional bahwa SMK 3 peringkat 6 Jawa Barat. Ya, alhamdulillah. Ada posisi di peringkat 6 provinsi Jawa Barat hasil UTBK-nya. Juga Bu Sri, kami juga ini selalu aktif update kerjasama dengan perusahaan, sehingga tiap minggunya, tiap minggu malah seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, bahwa perusahaan kita MOU dengan perusahaan menerima lapangan kerja itu di SMK 3. Jadi selain itu juga ada center, ada LSP ya, LSP, dan kita punya kelas industri. Jadi alhamdulillah SMK 3 itu memang terus terang saja, sekalipun bahwa kami sudah menyediakan pangsa pasar lapangan pekerjaan yang kurang lebih hampir 300 perusahaan kita MOU, tapi yang kerja sama untuk tes 30 sekian ya, 30-50. Banyak juga ya, hampir 70, banyak juga yang kehitung lah. Jadi intinya kan sasarannya SMK itu kan harus ada MOU dengan perusahaan. Kalau gubernur kalau sekolah SMK tidak punya MOU dengan perusahaan, sudah tutup. Tapi alhamdulillah SMK 3 panen lah dengan perusahaan itu. Dan ada biasanya tes di sini, dan di bawah yang pakai putih hitam itu juga dari sekolah luar, bukan dari SMK 3. Ya Bu ya, malah dari ada Jawa Tengah, dari Malang, biasanya ada yang tes di sini, Pak. Luar biasa ya. Jadi 1 minggu ada 2 kali ya Bu ya, ada yang 3 kali. Jadi kita adain tes di SMK 3 dari perusahaan-perusahaan tersebut. Macam-macam perusahaan tentunya, semua kompetensi ya Bu ya, semua kompetensi kalian ada.
Ya, semua jurusan ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya nanti lebih jelasnya mohon kiranya tidak keluar dari juknis. Saya juga menyampaikan terus terang tidak di tempat tambah juknis yang ada. Mohon Pak RW juga intinya Pak RW Pak RT setempat dapat menginformasikan bila perlu nanti kalau hal-hal yang lain teman-teman ingin tahu atau di luar sana mungkin bisa dipoto, kan ada informasi di PDB. Buat saja kita ke sekolah, kita sesuai dengan aturan. Saya tidak mau keluar dari konteks aturan juknis PDB. Barangkali itu saja, karena mungkin juga lumayan ini sosialisasi. Bahwa sosialisasi ini adalah bentuknya. Awalnya sosialisasi itu didikan provinsi yang dipimpin oleh Bapak Ibu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, apabila terjadi pelanggaran baik itu suap atau pungli maka tilangkan. Ini adalah menjadi catatan besar. Dan ketika juga sosialisasi PPDB di tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan di Gedung Pertanian juga menyampaikan hal yang sama. Demikian juga pada saat ini juga saya sampaikan pada saat jenjang di Sudrayo ini saya sampaikan bahwa kalau terjadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran adalah suap dan pungli, ini amanah dari pemerintah provinsi Bengkulu. Bapak dan Ibu, karena kita sekolah ini, kita semua adalah akan melaksanakan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai turunannya dari surat edaran Menteri maupun DPR. Oleh karena itu tentunya pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita pada kesempatan ini akan menyampaikan persepsi. Kami sekolah memiliki panduan dan Bapak Kepala Sekolah alhamdulillah hari ini juga membagikan panduan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya semuanya memiliki persepsi yang sama terhadap pelaksanaan penerimaan peserta di tahun 2024. Nah, persepsi ini harus sama. Karena apa? Bapak dan Ibu bukan pendaftar. Bapak dan Ibu tentunya adalah sebagai corong Bapak RT, Pak RW corong kepada masyarakat. Bapak dan Ibu wakil dari sekolah tentunya menyampaikan ini juga kepada siswa ini. Dengan persepsi yang sama, tidak ada kalimat kenapa ya saya tidak diterima di SMK Negeri 3. Akan mengukur jaraknya, dan jaraknya tentunya disesuaikan dengan jarak yang terdekat sampai dengan terjauh sesuai dengan kuota yang dimiliki. Karena kuota prioritas terdekat itu adalah 10%. Jika misalnya di SMK Negeri 3 menerima 500 orang, berarti kalau 10%-nya berapa? 50 orang. Setelah 50 ya maaf tidak bisa diterima. Dan ini harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Nah, kenapa hal ini perlu juga disosialisasikan? Karena ini PPDB itu menyangkut beberapa kepentingan dan pemangku jabatan. Karena terlibatnya Pak RT, terlibatnya Pak RW, terlibatnya kelurahan, terlibatnya Dukcapil, terlibatnya kepolisian, di rumah dan termasuk juga terlibatnya kepala-kepala sekolah dari SMP. Nah, ini maka perlu ada disosialisasi seperti ini. Oleh karena itu, kemarin pun juga menyampaikan Bapak Gubernur bahwa kita semua harus komitmen pada aturan Kepri. Komitmennya apa? Satu, komitmennya harus transparan, komitmennya harus akuntabel, komitmennya harus prinsipnya ada 3. Satu, transparan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiganya apa ya? Lupa lagi. Objektif. Artinya bahwa yang diterima fakta yang ada, data yang ada, fakta yang ada, nilai yang ada, sesuai dengan yang diterima. Kemudian transparan, ini sistem terbuka kepada kita. Tidak bisa ditutup. Bahkan ada waktu sanggahan.
Waktu sanggahan itu ada waktu sekitar 3 harian untuk menyanggah. Contoh misalnya ketika sudah daftar ternyata ada beberapa kekeliruan, misalnya tidak namanya salah, gitu kan. Kemudian nilainya juga masuk misalnya untuk jalur prestasi rapot umum, misalnya nilainya tidak pas, tidak sesuai dengan data yang ada, itu ada proses. Itu diberikan kesempatan baik itu langsung ke sekolah maupun langsung melalui website PPDB. Jadi itu tadi transparan, kemudian akuntabel, dan tadi apa lagi? Objektif. Itulah yang 3 ini. Nah itulah yang harus menjadi pegangan dari pemangku jabatan Bapak Ibu yang ada di sini terhadap pelaksanaan PPDB. Karena tadi Pak Gubernur bilang apabila mereka keluar dari sistem, jadi warga masyarakat jangan memaksakan sistem. Sistem sudah bagus. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau saya lihat dari sosialisasi PPDB ini sebenarnya panjang nanti akan disampaikan oleh Pak Uli. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kalau dirangkumkan sebenarnya sederhana. Apa sederhananya? Yang pertama, anak memilih akun login. Berarti kalau login itu memiliki akun. Yang kedua, mengisi data di aplikasi PPDB. Setelah mengisi aplikasi data, berarti memilih jalur. Berarti harus apa jalur? Setelah memilih jalur, memilih sekolah. Setelah memilih sekolah, di situ kan di-scan semua dokumen umum maupun dokumen khusus di-upload. Setelah di-upload, kita tinggal submit. Setelah submit, cetak. Yang cetaknya ini kan disimpan. Kan gitu ya? Yang cetaknya adalah disimpan. Untuk menunggu apa? Pengumuman. Kalau lulus, ya daftar ulang. Karena kalau tidak daftar ulang, dalam waktu tertentu dianggap mengundurkan diri, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Dari 5 ini kita gali masing-masing. Oh berarti kita harus paham. Ketika login, oh berarti harus tahu akunnya ada di mana, di sekolah masing-masing. Pemerintah provinsi sudah menyampaikan akun ini kepada sekolah pada bulan ini. Dan sudah mulai bisa mengupload data-data yang sifatnya dokumen, baik umum maupun khusus. Dokumennya seperti apa? Dokumen misalnya surat keterangan lulus, KTP, kartu keluarga, dan sebagainya, termasuk juga yang khusus Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu tentunya tadi harus tahu akunnya. Yang kedua harus tahu juga jalurnya mau ngambil jalur penanggulangan kemiskinan, misalnya keluarga ekonomi tidak mampu. Yang kedua prioritas terdekat. Yang ketiganya adalah prestasi. Yang keempatnya adalah prioritas terdekat. Yang kemudian surat tugas, perpindahan surat tugas. Nah, inilah yang harus dipahami tentang jalur-jalur. Pertama, syaratnya harus diketahui. Yang kedua, jalurnya. Yang ketiga, apa sih daftarnya? Kan itu persoalannya. Setelah kita tahu dokumennya apa, dokumen yang umumnya apa. Kalau umum baik SMA maupun SMK sama umum. Yang khusus ya tergantung dari mau daftarnya yang mana. Mau KTM, mau perpindahan, mau prioritas, mau jalur prestasi, ya. Kemudian jalur prestasi baik kelas industri, persiapan kelas industri maupun rapat umum, tergantung itu syaratnya pasti berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Oh berarti yang pertama harus tahu apa pendaftaran tahap pertama. Kalau tahap pertama itu apa sih, jalur mana yang mau dipakai, jalur mana yang ada di tahap pertama. Yang tahu untuk di SMK jalur untuk tahap pertama itu adalah 75% itu di tahap pertama. Tahap pertama itu 75% terdiri dari afirmasi. Afirmasi itu keluarga ekonomi tidak mampu 12%. Kemudian lagi PPP peserta didik berkebutuhan khusus 3%. Kondisi tertentu 5%. Berarti 20%. Masuk prioritas terdekat 10%. Masuk setelah prioritas terdekat adalah perpindahan. Nah, kemudian lagi
prestasi rapor untuk sekolah persiapan kelas industri kurang lebih 35%, jumlahnya adalah 75%. Itu untuk tahap pertama. Jadi jangan daftar untuk tahap pertama prestasi rapor umum, karena untuk tahap pertama itu hanya ada 75% yang terdiri tadi afirmasi, kemudian prioritas terdekat, kemudian kejuaraan, raport prestasi raport persiapan kelas industri, ya, itu barangkali. Kemudian perpindahan juga. Nah, tahap yang kedua hanya satu, Bapak dan Ibu. Tahap kedua hanya satu. Tahap kedua itu adalah prestasi raport umum. Oleh karena itu harus paham itu kapan tanggalnya. Ya, tanggal untuk pendaftaran tahap pertama itu tanggalnya 6 sampai 10 Juni. 6-10 Juni itu harus dicatat. Yang keduanya untuk tahap yang kedua nanti akan dijelaskan oleh Pak Win ya. Yang keduanya adalah tahap yang setelah tahap yang pertama 6 sampai 10 Juni daftar. Setelah daftar pantau terus, perlu sangkaan, disangka, perlu pengaduan, tunggu pengumuman. Setelah tunggu pengumuman kapan daftar bulannya. Berikut juga dengan tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tanggal 26 sampai 30 Juni 2023, kan gitu ya. Maka di situ adalah hanya ada satu, yaitu prestasi raport umum. Berapa persen? Hanya 25%. Apa nilainya? Nilainya adalah raport kelompok A. Kalau yang kelas industri raport kelompok A, tapi kalau di SMA itu namanya kelas IPA yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS. Itu dari rata-ratanya. Kalau dirasa anak-anak kita memiliki nilainya bagus, udah masuk kelas industri. Ya tadi matematikanya bagus, bahasa Indonesia-nya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya, IPA dan IPS-nya bagus, ya masuklah kelas persiapan kelas industri. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya simpulkan itu hanya sekitar seperti itu. Nanti akan lebih jelas semua Bapak dan Ibu oleh Bapak dan Ibu pada kesempatan ini kita sama-sama mempersepsikan sama, pandangan yang sama, persepsi yang sama tentang bagaimana pelaksanaan PPDB nanti yang akan dibantu oleh Pak Win. Ya, secara detail, saya secara garis besarnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya perwakilan dari pemerintah menginginkan dukungan dari Bapak dan Ibu, baik dari Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah SMP, Bapak Lima, Bapak Bisa, ya, dan komite dan semua warga stakeholder yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi, Negeri 3 Korporasi. Saya dulu dasarnya di Cimahi, beda di Cimahi, ya. Maaf, ya. SMK Negeri 3 Kota Bekasi, alhamdulillah mudah-mudahan ini sukses selalu. Oleh karena itu maka dorongan dari semua Bapak dan Ibu merojong kegiatan ini, kata Pak Kepala bahwa berharap bahwa pelaksanaan PPDB wajib disukseskan dan baik, dengan tentunya adalah berkomitmen pada Kemdikbud, keputusan gubernur, dan sekolah ini bukan pengambil keputusan. Sekolah ini adalah pengguna sistem. Kalau pengguna sistem, kalau Bapak mau protes, maka Pak Gubernur protesnya, Pak Kepala nggak bisa untuk menjawab karena Pak Kepala bukan pengambil keputusan. Ya, protesnya ke sistem boleh, protesnya ke sistem. Tapi sistem ada orangnya yang membuatnya, kan gitu. Itu saja Bapak Ibu barangkali yang disampaikan. Terima kasih Pak Mudah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
wabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari Kamis yang sangat luar biasa. Kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa juga, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Salawat dan salam tak luput kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kami. Izinkanlah kami sedikit memberi sosialisasi tentang PPDB tahun ajaran 2023-2024 sesuai apa yang ada di juknis atau sosialisasi dari pemerintah Jawa Tengah. Sosialisasi ini sudah dirangkumkan ya Bapak dan Ibu menjadi buku saku. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah membaca secara detail, sebenarnya tinggal tanya jawab. Karena inti persoalan itu ditanya jawab. So, kalau Bapak Ibu sudah detail, kita langsung tanya jawab. Tiktokan kelar Bapak Ibu. Gimana? Sudah siap? Langsung pertanyaan atau penjelasan umum dulu? Oke, Bapak Ibu, kita penjelasan umum ya. Alhamdulillah tadi Bapak Pengawas sudah menjelaskan, mungkin sudah 70% ya, secara umum itu tentang apa yang ada di dalam buku saku Bapak tadi. Yang pertama adalah kita langsung ke syarat saja. Karena kita rangkum itu yang pertama syarat, kedua kuota, ketiga jalur, keempat jadwal, kelima pilihan, selesai sebenarnya. Jadi bisa dirangkumkan menjadi 5 itu. Yang keenam tambahannya apa? Tambahannya Pak, saya itu pengen share modul-modul ini Pak. Terus saya pengen download format-format untuk pendaftaran Pak. Tenang aja Bapak Ibu, kami sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal share, cepluk, download, kelar ya. Oke, kita langsung ke syarat-syarat saja. Masalah landasan hukum sudah jelas. Terus prinsip sudah diterangkan oleh Bapak Pengawas kita, ada 3 poin. Sekarang ke persyaratan. Persyaratan sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Ya, minimal lulus sekarang dan tahun sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu mau paket A dan paket C ya, atau SMP reguler, MTS, lulus tahun ini atau lulus tahun kemarin. Itu saja, itu syarat-syaratnya. Syarat umumnya ya Bapak Ibu ya, sebagai peserta didik baru. Terus maksimal umurnya 21 tahun. Berarti 21 tahun itu udah mahasiswa ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah maksimal 21 tahun. Tetapi umur 21 tahun juga tidak menjadi acuan ketika apa Pak? Ketika dia diselenggarakan pendidikan khusus atau disabilitas, SLB atau CB itu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Terus yang menyelenggarakan adalah pendidikan layanan khusus, yang C adalah daerah 3T, terpencil, tertinggal, terdepan. Maka aturan untuk 21 tahun hangus atau tidak dipindahkan. Ini adalah persyaratan masalah usia. Kemudian untuk persyaratan umum baik SMK maupun SMK itu meliputi ijazah, surat keterangan lulus,
atau kalau tidak ada kartu ujian. Pak, ini kan ijazah belum ada Pak. Surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus juga kan nggak ada Pak. Kartu peserta ujian. Kartu peserta ujian juga nggak ada Pak, nggak mungkin. Karena kalau udah kelas 3 punya kartu ujian. Ya, seperti itu. Siswa gelap. Kemudian akta kelahiran, kemudian KK ataupun KTP, nilai rapot semester 1 dan sampai dengan semester 5. STJM, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Itu ada formatnya. Terus untuk khusus untuk jalur KITN itu harus ada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial kalau nggak salah. Dari Dinsos itu bagi KITN, surat keterangan domisili RT atau RW itu bagi afirmasi korban bencana alam. Surat tugas orang tua perpindahan itu bisa perpindahan instansi pemerintah ataupun instansi swasta atau anak guru. Terus surat keputusan Satgas Covid kalau mereka menjadi Satgas Covid bisa, dan piagam dokumen prestasi bagi jalur prestasi itu udah syarat umum, udah syarat khusus. Yang kemudian syarat umum dan syarat khusus itu dibagi menjadi beberapa jalur. Kita fokus ke jalur di SMK saja Bapak Ibu. Ini jalur. Jalur SMK tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pengawas bahwa tahap pertama itu adalah kuotanya 75% sendiri. Itu apa saja Pak? Itu dari 20% afirmasi. Afirmasi itu dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. KETN, keluarga ekonomi tidak mampu, yang tadi sudah disebutkan, dia mempunyai PKH, KKS dan sebagainya, itu kuotanya 12%. Kemudian yang cibi-cibi tadi atau ABK dulu itu mempunyai 3%. Kondisi tertentu itu bencana alam, terus satgas itu 5%. Kemudian 10%-nya adalah apa? Prioritas terdekat. Jadi Bapak Ibu RW atau RT, kalau SMK prioritas terdekat berapa? 10%. Kemudian jalur prestasi untuk nilai rapot ada 60% dan kejuaraan 5%. Rapot itu dibagi menjadi 2, yaitu persiapan kelas industri yang kuotanya 35%, jadi 20, 10 tambah 35%. Kemudian kejuaraan itu 5%. 5% itu mempunyai juara umum, misalkan tingkat 1 nasional pencaksilat, baik keagamaan, olahraga, kepramukaan dan lain-lain. Itu ada di Juknis Bapak Ibu. Terus 5% orang tua wali murid. Dan contohnya guru lah. Perpindahan itu bisa perpindahan. Jadi instansi pemerintah menugaskan anaknya pindah, dia ikut perpindahan. Cuman kalau ikut perpindahan itu ada di dalam buku saku bapak dan ibu itu minimal 6 kilo. 6 km jaraknya itu baru diakui untuk perpindahan. Itu baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kemudian orang tua wali atau anak guru itu 5%. Yang di tahap 2 tinggal 25%, yaitu apa? Rapot umum. Jadi kuotanya kalau pengen daftar ya di tahap 1 berapa? 75% sendiri. Kuota sudah, yang nomor poin 4 yaitu jadwal. Jadwal ini Bapak dan Ibu. Kita fokus tahap 1. Tahap 1 6 sampai 10 Juni 2023 baik SMA
maupun SMK mulai daftar. Kita fokuskan SMK Bapak Ibu yang bagian nomor 2. SMK apa? SMK melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur prestasi nilai rapor dan kejuaraan, jalur prioritas terdekat, jalur persiapan kelas industri, itu kuotanya 75% sendiri. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu, kalau SMK tidak mengenal jalur zonasi. Jalur zonasi apa sih Pak? Ntar kita terangkan Bapak Ibu. Ini tahap 1 ya Bapak Ibu ya, 6 sampai 10 Juni untuk pendaftaran. Yang sudah disebutkan atau yang sudah disampaikan oleh Bapak pengawas kita, ada masa tanggal Bapak dan Ibu, yaitu dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni. Masa sanggah itu apa Pak? Masa sanggah itu ketika ada kekeliruan input data. Bisa datang ke sekolah sama orang tua, apa yang perlu disanggah kita selesaikan bersama-sama. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juni pemetaan afirmasi. Tanggal 16 sampai 17 rapat koordinasi penyaluran KITM. Tanggal 20 Juni pengumuman hasil PPDB tahap 1. 21 sampai 23 Juni daftar ulang tahap 1. Oke Bapak Ibu, tahap 1 udah clear ya. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap 2 lanjut Bapak Ibu. 26 sampai tanggal 30 Juni pendaftaran tahap 2 sama. Kalau tadi 6, 7, 8, 9, 10 Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 5 hari Bapak Ibu. Terus tanggal 26 sampai tanggal 30 26, 27, 28, 29, 30 sama 5 hari itu pendaftaran tahap 2. Ya. Yang tanggal 29 maaf ya Bapak Ibu, itu ada Idul Kurban, itu baik sistem maupun sekolah libur. 28 sampai 3 sama ada masa sanggah. Silakan kalau ada keliruan data Bapak dan Ibu bisa langsung ke sekolah yang dituju. 3 sampai 4 tes seminar dan bahkan nomor 5 maaf. Tanggal 5 Juli 2023 rapat Dewan Guru, tanggal 6 Juli 2023 pengumuman. Terus 10 sampai 11 Juli daftar ulang tahap 2. 12 sampai 14 masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Yang tanggal 17 Juli 2023 masuk tahun ajaran baru 2023 dari 2024. Itu masalah jadwal Bapak Ibu. Nomor 5 yaitu seleksi Bapak dan Ibu. Kita langsung ke seleksi. Seleksi SMK. Ini adalah seleksi Bapak Ibu, seleksi SMK. Untuk afirmasi seleksinya berdasarkan jarak. Jaraknya sama Pak, usia. Usianya sama Pak. Antara ada peringkat nilai tapi jarang Bapak Ibu. Tapi jarang, sampai jarak aja jarang yang sama. Kecuali istrinya 2, anaknya baraan itu Pak Pantaran, itu jaraknya sama. Usianya beda sepertinya. Ini untuk khusus afirmasi. Prioritas terdekat Pak, seleksinya jarak. Jaraknya sama Pak, usia. Perpindahan juga jarak Bapak Ibu, baru usia. Kalau prestasi Pak, prestasi piagam baru 30 ujian, 70% bobot di piagam itu. Dan kita sepakat bobot piagam itu sesuai yang legalitas. Misal contoh,
juara baris berbaris se-Indonesia, kan kayaknya level nasional tuh. Tapi yang tanda tangan KONI kota, maka itu dianggap tingkat kota. Meskipun yang di atas se-Indonesia. Jadi kita yang legalitas siapa? Kalau kota, kota. Kalau provinsi, provinsi. Kalau Kemenpora, Kemenpora. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian persiapan kelas industri berdasarkan nilai rapor. Baru usia. Prestasi nilai rapor umum di tahap kedua Bapak Ibu sama rapor. Yang pengen Pak langsung sistem baru. Seperti yang Bapak Ibu. Terus perlu diketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa untuk jalur KITN itu bisa disalurkan ke sekolah swasta Bapak. Kita lihat di pilihan. Jadi kalau SMK itu apa sih Pak? Seperti itu. Ini ada di buku saku dan Bapak Ibu. Ini nomor 1 sampai nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Untuk afirmasi bisa satu SMK negeri dengan 2 jurusan atau 2 program pilihan. Satu SMK atau yang disalurkan itu biasanya ada swasta Bapak Ibu. Atau satu SMK negeri dengan 2 jurusan dan 1 SMK swasta. Yang tadi saya sebutkan itu kalau memang disalurkan. Kalau perpindahan tak, perpindahan 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK negeri, 2 jurusan. Jadi kalau SMK negeri 1 sama swasta berarti 1 pilih 1 jurusan, swasta pilih 1 jurusan. Yang ketiga prioritas terdekat 1 SMK negeri, 1 swasta. Jadi kalau jurusan 1-1 atau 1 SMK negeri dengan 2 jurusan. Gantung nanti CPD-nya atau calon peserta didik pilih yang mana. Kemudian SMK di jalur prestasi. Ini agak banyak ini pilihannya. 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Atau 2 SMK negeri, bisa 2 SMK negeri kalau jalur persiapan kelas negeri rapor umum dan kejuaraan. 2 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri 2 jurusan. Agak banyak nih pilihan sekolahnya. Nomor 3, 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 jurusan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau zonasi SMK tidak ada. Pak, saya juga ingin tahu Pak, maksudnya zonasi itu gimana Pak? Maksud zonasi itu seperti ini Bapak Ibu. Ini ada di swasta, di swasta. Ada di SMA. Contoh. Ini kota Bandung nih. Kecamatan Lembang, Cimahi Utara, Cimahi Selatan, bla 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 gitu ya. Itu daftar SMA-nya dari SMA 1 sampai SMA 27 Bapak. Kalau daftar ini nggak ada Pak, bisa daftar Pak untuk kecamatan misalkan Tagahayu nih, Kabupaten Bandung. Mau daftar SMA misalkan ada 28 Bandung yang bisa, tidak bisa Bapak. Kenapa? Karena zonasi A ini hanya dibatasi oleh nama-nama SMA yang ada di sini. Itu yang dinamakan zonasi. Jadi Irian Jaya daftar nggak bisa. Kenapa? Tidak ada zonasi. Maka zonasi khusus SMA. Tapi kalau orang Irian Jaya Pak ini daftar SMK 3 bisa. Kenapa? Pakai jalur prioritas terdekat. Loh, tapi kan jaraknya berkilo-kilometer Pak, mungkin 2000 km nggak masalah, bisa daftar. Cuman waktu seleksi kalah sama yang terdekat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi prioritas terdekatan SMK itu yang gampang. Dari Zimbabwe mau daftar Pak, bisa. Tapi jaraknya jauh Pak, nggak masalah. Yang penting bisa dulu. Masalah diterima seleksi alam tadi. Hanya 10%. Seperti ya Bapak Ibu ya. Terus kesimpulannya Pak, kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Ntar akan ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu sama Mas Har. Mas Har itu CS kita, customer service di BPDB kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah
bingung. Ini ada website. Hitung duit kan 100.000 kan ada gambarnya kan, meskipun warnanya hijau sama merah kan angka 100 ada angkanya, aman Pak ya, aman ya, angka ya Pak. Jadi nggak ada statement BK terus nilai-nilai enggak Pak, kita udah nggak sempet. Jadi murni aja, murni nilai rapot sama yang penting tes fisik dan sehat hidup aja. Oke ya Pak ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya monggo Pak. Terima kasih. Ada dua Mas. Dalam sosialisasi kurang memuaskan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.